Oh, apa kabar? Bung Rocky, kita keluar dulu lah ya dari tema-tema calon presiden karena banyak ada isu yang juga cukup serius dan berkaitan ini saya kira ini selalu inline dengan tema etika politik, etika kekuasaan yang selalu kita singgung ini perkembangan di netizen sedang rame banget ini bongkar-bongkar fakta ini versi netizen ya bahwa anaknya Pak Yasona Lali itu ternyata terlibat dalam penguasaan bisnis-bisnis di lembaga pemasyarakatan dan kemarin kan kita dibuat kaget-kaget itu ada sipir di lembaga pemasyarakatan di Lampung yang juga flexing gitu, pakai moge, pakai apa dan kemudian belakangan hasilnya kata oh itu motor pinjaman kok gitu, mogenya pinjaman gitu segala macam. Jadi gampang banget ini menyelesaikan itu. Tapi ini kasus serius karena munculnya itu kan kalau saya lihat dari pengakuan seorang artis ya Tio Pakusadewo ini kan udah berapa kali dia masuk penjara karena kasus narkoba. Jadi ya ini true story, itu pengalaman dia gitu. Walaupun dia tidak menyebut siapa nama anak menteri yang terlibat dalam bisnis di LP, orang kemudian tiba-tiba kok menyasar ke anaknya Pak Yasona Lali gitu. Iya, ini Yasona Lali yang mana? Ini Yang tokoh dia, Yasona Lali. Yasona Lali kan kader PDIP, main kumham. Oh, jadi itu masalahnya. Kalau kita polling tiba-tiba Yasona Lali ya orang nggak penting-penting amat. Tetapi Yasona Lali itu bukan lagi sosok nama, dia udah melekat di dalamnya orang Jokowi, melekat di dalamnya orangnya Mega, kan itu intinya kan. Jadi begitu isu itu muncul sedikit, begitu di polling mau faktual nggak faktual, netizen itu pasti terlibat anaknya. Karena udah ada pretext di kepala publik sekarang bahwa semua pejabat tinggi itu memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan nepotisme. Jadi dalil itu yang ada di kepala kita. Yang sebetulnya juga dari awal ya Jokowi memperlihatkan hal yang sama bahwa anak-anak Pak Jokowi berbisnis tuh. Lalu orang anggap ya pasti itu karena kedudukan ayahnya tuh. Walaupun mungkin secara akuntan susah dibuktikan. Tapi udah terjadi semacam pretext tadi itu apa namanya background belief, keyakinan di bawah sadar bahwa setiap kedudukan politik itu punya efek pemanfaatan ekonomi. Nah itu intinya. Jadi terima aja bahwa netizen itu juga punya feeling, punya firasat itu, dan firasat itu dibenarkan oleh hal-hal sebelum ini bahwa pejabat pajak ternyata anaknya mewah. Jadi tersambung itu. Yang jadi soal adalah Jokowi nggak bisa bantah itu secara faktual maupun secara fiksional kan. Oh itu faktual, iya susah dibentuk. Fiksi, iya susah juga. Tetapi kita bisa lihat polanya itu bahwa semua pejabat negara yang datang dari kepentingan partai politik yang memang dari awal kurang kaya itu akan memperkaya diri kan. Yang udah kaya nggak mungkin berlangsung. Yang udah kaya pasti main dalam kebijakan itu, bukan lagi meres-meres warung kecil atau jualan aqua itu kan. Ini juga orang lihat bahwa ini kok jadi retail partai di tengah-tengah lapas itu. Nah kita tahu itu sebagai hal yang udah berurat akar dalam sistem apa namanya pemenjaraan kita. Ya, dan saya lihat ya sekarang arahnya ya media sosial itu bukan lagi seperti kalau dulu kan sekedar hoax atau apa. Mereka ini sebenarnya saya lihat terorganisir dan menjalankan profesi seperti yang kalau kita dalam media disebut sebagai investigasi. Karena data-data yang mereka paparkan itu bukan bukan apa kaleng-kaleng Bung Rocky, itu dia bisa mendapat misalnya perjanjian antara LP dengan pengusaha untuk mengelola kantin, itu berapa fee yang harus dibayarkan, kemudian produk-produk apa saja yang dilakukan, itu benar-benar ini kerja-kerja jurnalistik yang cukup advance nih saya lihat apa yang mereka lakukan. Sebetulnya mereka udah bersiap-siap dari awal karena isu itu, rumors itu kan ada di kuping mereka sehari-hari itu. Mereka bergaul dengan orang yang mungkin juga pemakai tapi ada di dalam, lalu yang di luar dengar itu tiba-tiba ada garis merah, ada benang merah. Oh begini polanya tuh. Semua ini terjadi karena fungsi KPK itu nggak jalan kan. Itu sebetulnya. Jadi ketiadaan kapasitas KPK untuk memberi sinyal anti korupsi itu juga menyebabkan netizen ambil alih kan. Bahkan Pak Firly dibongkar oleh netizen kan. Jadi kelihatannya betul the power of the netizen ini adalah arus sejarah tuh. Dan kita senang sebetulnya bahwa semua orang akhirnya jadi kritis. Semua orang lakukan semacam apa namanya meaningful involvement itu, keterlibatan yang bermakna. Bukan sekedar ya ini kita bocorin, bukan. Mereka tahu bahwa ini bagian dari kerusakan bangsa tuh. Jadi involvementnya ini yang mesti kita hargai, bahwa netizen akhirnya menemukan fungsi mereka yang sesungguhnya, yaitu mengawasi
sekaligus meminta perhatian untuk dibuktikan secara hukum. Jadi ini adalah pengantar aja untuk pembuktian secara hukum. Ya, ya. Oke, ada dalam beberapa kasus yang kemudian kita kenal sekarang istilah disebut sebagai no viral no justice. Dan itu biasanya sebenarnya levelnya second layer, belum sampai ke atas gitu ya. Nah, kalau yang ke atas itu biasanya kasus-kasusnya bisa diselesaikan di balik hukum. Kita ingat misalnya juga keributan soal 439 triliun di Departemen Keuangan yang sekarang kelihatannya itu sudah kan gitu ya, diselesaikan di bawah tangan. Kemudian juga, nah ini kasus ini berkaitan Pak Yasona Lawli mungkin saja juga ini bisa dianggap semacam sekedar hoax dan sebagainya. Tetapi lepas itu akhirnya di follow up atau tidak secara hukum, yang saya lihat itu public distrust yang meluas karena dalam publik pasti benar publik lebih membenarkan apa yang disampaikan oleh netizen itu. Nah, itu yang kita sebut keadilan jalanan, street justice. Dan seringkali orang memang jangan sampai keadilan itu ditentukan oleh apa yang bisik-bisik di jalanan. Ya. Tetapi juga pada saat yang sama, orang tahu bahwa keadilan itu ditentukan oleh bisik-bisik di dalam kamar pejabat kan. Jadi tetap itu berimbang tuh. Akhirnya orang merasa mending kita pro pada keadilan jalanan, bisik-bisik di jalanan daripada nunggu kepastian hukum dari ruang pengadilan. Jadi udah terbelah itu sebetulnya. Dan kita anggap bahwa memang dalam keadaan ketiadaan kepastian hukum, orang lebih percaya pada hasil investigasi netizen. Karena itu membuktikan banyak hal dan sudah terjadi dalam banyak hal. Tetap orang nunggu Harun Masiku ada di mana sih? Katanya ada di apa namanya, gedung KPK, lalu katanya ada di gedung PT IKA, lalu katanya ada di terlihat di satu kafe di Singapura atau Malaysia. Jadi orang tetap nunggu. Ini kasus yang semua orang tahu, ini kasus yang dengan mudah untuk dikenali. Kenapa disembunyikan? Karena itu orang mulai cicil dulu hal-hal semacam ini ya. Mungkin juga ada partai politik yang merasa kurang enak dengan keputusan pendaftaran partai, lalu mulai mempersoalkan ini. Mumpung ada soal Lawli, ya udah kita serbu aja langsung. Jadi semua keributan ini berlangsung karena ketertiban keadilan melalui regulasi yang masuk akal itu nggak dijalankan. Ya, ya. Dan apalagi dalam kasus lapas ini ya, udah menjadi rahasia umum ya. Tadi jelas itu mengutip pengakuan Tio Pak Kusadewo. Jadi itu adalah true story apa yang dialami. Dan kemudian juga kita melihat fakta-fakta, terutama yang menyangkut lapas yang untuk tahanan korupsi seperti di Sukamiskin. Banyak sekali skandal-skandal yang muncul di sana. Ya. Jadi itu yang membuat orang langsung percaya begitu ada pengungkapan fakta semacam itu. Misalnya orang bilangnya Tio Pak Kusadewo bohong. Kalau begitu, yang dia ucapkan itu dia alami apa nggak dialami? Dia nggak alami, loh dia ada di dalam gitu. Tinggal diusutkan yang mana yang dimaksud gitu. Jadi tetap itu ada kasus. Kalau apa namanya Sukamiskin udah terkenal lah, apa namanya pejabat-pejabat semua napi yang dihukum koruptor di situ, tiba-tiba punya akses keluar tuh. Tiba-tiba jadi seolah tokoh filantropis di luar. Jadi sebetulnya kita tahu seseorang yang udah dihukum korupsi itu, ya udah mentalnya memang ya gimana mau memperbaiki seorang yang bermental korupsi dari dalam pikirannya sendiri kan. Jadi itu yang sebetulnya harus kita pastikan bahwa ada hal-hal yang masuk akal kalau netizen mempersoalkan seseorang yang koruptor, itu pasti cacatnya seumur hidup, mau dipulihkan dengan cara apapun. Lain kalau orang seperti Jumhur, Syahgana Nainggolan masuk tahanan dihukum karena perjuangan buruh, karena perjuangan keadilan, itu beda. Etika kita beda dan orang Indonesia tahu mana etika yang jujur, mana yang sekedar untuk memulihkan kembali nama baiknya. Padahal koruptor beda dengan pejuang rakyat. Ya. Sangat jauh itu. Ya, nah ini ya sebenarnya apa yang terjadi di semua sektor ini kan menunjukkan betul-betul yang tesis kita selama ini bahwa pembusukan itu terjadi sudah di seluruh sektor ya. Itu yang terjadi sekarang kan. Anda mau kemana saja itu seperti kata Pak Mahfud MD itu, Anda menengok kemana saja, mau menoleh kemana saja, Anda akan ketemu korupsi. Dan itu betul. Gitu. Iya, demikian juga Pak Mahfud. Pak Mahfud menengok kemana aja, tertutup jalan politiknya tuh. Tidak tuntas untuk memberantas korupsi. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Artinya ada orang yang mencoba berjuang seperti Pak Mahfud, katakanlah berjuang dalam. Akhirnya pun juga menemui jalan buntu kan kalau kita lihat sekarang ini kan.
Ya, mungkin itu refleksi bagus juga. Pak Mahfud sudah berupaya dan kita tahu bahwa upaya itu kan kalau terlalu jauh itu pasti terhalang tuh. Betul. Padahal sebetulnya upaya yang dari awal bersih harusnya dijalankan terus. Tapi udah itu bagian dari hal yang kita tahu kultur politik kita tetap diasuh oleh nepotisme itu, diasuh oleh feodalisme, diasuh oleh arogansi dan tukar tambah power. Jadi black market of justice, pasar gelap kekuasaan ini yang mengintai kita setiap saat termasuk dalam pasar gelap, tukar tambah wapres segala macam. Jadi ini satu paket aja dah, mental korup itu ada di segala bidang. Ya, ya. Ngeri ya, Bung Rocky ya, kalau kita semakin mendalami isu ini ya, sebenarnya melihat apa yang terjadi pada bangsa ini. Ya betul, dan kita ingin sebetulnya ada semacam percakapan nasional atau percakapan ya yang isinya soal etik. Kita bisa minta misalnya ya Pak Wiranto coba ngomonglah apa sebetulnya kasakusuk Anda karena Anda ada di dalam kapasitas senior. Pak Firly Bahuri misalnya coba bicaralah sebagai seseorang yang toh masih punya harapan jadi semacam contoh karena bagaimanapun Anda tahu banyak kasus di KPK. Mungkin Anda bisa bikin refleksi. Siapa lagi tuh tokoh-tokoh ya tokoh-tokoh yang lagi kontroversial sekarang itu. Jadi Hmm. kira-kira itu pesan ya pesan etis dari FNN. Dan saya kira Pak Yasona Lawli nggak usah lah, itu kan punya media sosial dan kemudian komen-komennya ditutup gitu ya, nggak apa-apa, tampung aja itu jadi makin Ya, itu juga buruk kan. Kenapa nutup komen? Ya kasih aja tim yang petakan. Oh ini komen yang ragu-ragu, ini komen yang betul-betul mesti dilayani. Yang sana komen dari orang-orang yang dendam pada Pak Yasona kan gampang kan. Supaya beliau juga itu tahu bahwa ya sangat mungkin dia juga bisa bikin refleksi tentang kejadian-kejadian yang belum bisa dia petakan secara bagus sebagai seorang menteri. Ini momentum yang bagus untuk dia evaluasi lagi sistem peradilan kita kan itu semua itu sebetulnya masukan yang positif untuk masa depan bangsa. Yes, oke. Ya, saya sendiri tentu saja nggak berharap kasus ini akan berkembang lebih jauh. Jangan terlalu berharap, nanti kita akan kecewa begitu. Tetapi sekali lagi, lepas itu mau di-follow up atau tidak, publik sudah cenderung mempercayai itu. Jadi harusnya kayak gini-gini dibuka gitu ya, sehingga publik mendapat penjelasan. Kalau enggak, rumor desas-desus itu jauh lebih berbahaya ketimbang realitas sesungguhnya. Ya, betul. Jadi anggap aja Bu ini nggak akan berhenti selama ada sosial media dan sosial media udah berfungsi jadi watchdog Mhm. rakyat bagi keadilan, bagi apa namanya sifat-sifat buruk dari kekuasaan. Kita harus percaya bahwa justru teman-teman media netizen ini yang punya kemampuan untuk membayangkan bahwa Indonesia bisa ditemukan kembali di dalam status yang berkeadilan. Kan itu cuman itu sebetulnya lesson learn-nya, Ya, ya. pelajaran moralnya. Saya tuh tadinya ketika membaca itu tadi saya jadi berpikir, orang-orang Indonesia ini kok tahu aja peluang ya, bahwa bahkan sampai seperti di LP pun mereka tahu bisa bisnis kan. Jadi sebenarnya saya pikir sebenarnya jiwa entrepreneurnya dahsyat ya. Gitu. Nggak ada lagi rahasia. Lapas kita itu nggak ada rahasia. Begitu seorang tokoh keluar dari lapas, dia akan cerita bagaimana dia diperas di situ. Nah, Begitu seseorang yang sebetulnya bajingan, begitu ketemu dengan wartawan tiba-tiba seolah-olah jadi orang bermoral kan semua itu kan palsu itu dan kita tahu bahwa ini harus kita hentikan dan kita cicil pelan-pelan melalui ya pemilihan presiden yang masuk akal, yang jujur, supaya bangsa ini pulih lagi akal sehatnya, pulih lagi panggilan moralnya. jadi sebenarnya rasanya perubahan ini nggak mungkin ya kalau kita lakukan secara gradual dari bawah ya, Bung Rocky ya. Mesti dipegang kepalanya langsung ya, harus diubah itu ya, Bung Rocky ya, diganti itu ya. Ya ini tepat sekali nih. Nggak ada perubahan gradual yang memungkinkan kita berubah secara total. Mesti betul-betul radikal. Itu yang kita maksud perubahan yang radikal pada kualitas manusia, pada kualitas uh, regulasi dan semua itu yang mesti kita lakukan. Nah persaingan itu harusnya menuju ke arah perubahan radikal tadi. Yes, oke. Baik, jadi kita sampai pada satu kesimpulan yang apa ya, sebenarnya dari semua carut marut ini, dari semua pembusukan terjadi itu kuncinya itu dia itu. Memang tesisnya Cicero betul ya, ikan membusuk dari kepalanya gitu ya. Ya, karena itu jangan hafal-hafal nama-nama ikan tuh. Karena kalau kita hafal nama ikan busuk. Oke, baik, thank you, Bung Rocky. Tetap 0% Ya, ya. Yes. ini 0% kepala yang bersih. Sip. Yes.